Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmaini Ramadan dari kelas A dengan NIM 24095111101. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai suatu kasus yang berkaitan dengan bakteri Campylobacter dengan judul dari infeksi ke aborsi melalui eksistensi Campylobacter di balik bulu hangat domba. Baik, selanjutnya dilatar belakangi oleh kasus yang terjadi pada domba yang merupakan salah satu penyakit reproduksi yang mencuri perhatian yang disebabkan oleh Campylobacter fetus subspesies fetus atau Campylobacter jejuni yang sering mengakibatkan kasus aborsi berulang dan menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan pada industri peternakan. Nah, infeksi ini biasanya menyebar melalui pakan, air, atau kontak langsung dengan jaringan reproduksi yang terkontaminasi dari hewan terinfeksi. Nah, setelah terjadi infeksi, bakteri menginvasi jaringan plasenta, menyebabkan nekrosis dan peradangan yang berujung pada kematian janin serta aborsi, terutama pada masa kebuntingan akhir. Biasanya tidak ada indikasi aborsi pada domba betina yang terinfeksi, tetapi terdapat kemungkinan yang menunjukkan tanda-tanda keputihan. Namun, terkadang domba betina yang terinfeksi mengalami mastitis dan kemudian mati. Baik, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai bakteri Campylobacteriosis. Campylobacteriosis merupakan penyakit zoonotis yang bersifat kosmopolit dan dapat ditemukan hampir di seluruh dunia. Penyakit ini bersifat endemik di banyak negara berkembang, terutama di wilayah dengan sanitasi yang buruk, kualitas air yang rendah, dan pengelolaan peternakan yang belum higienis. Bakteri Campylobacter pertama kali diisolasi pada tahun 1909 oleh McFadden dan Stockman dari kasus aborsi pada domba. Pada awalnya, bakteri ini dimasukkan dalam genus Vibrio karena memiliki bentuk morfologi yang melengkung menyerupai koma atau spiral. Dapat dilihat pada gambar di samping. Campylobacter tidak hanya berperan pada kesehatan manusia, tetapi juga memiliki dampak besar pada kesehatan hewan, terutama pada kasus enteritis, aborsi, dan penyakit reproduksi pada ternak lainnya. Baik, selanjutnya ada pun gejala klinis, yakni riwayat adanya diare pada unggas, babi, anak sapi, anjing, kucing, atau kasus abortus pada ruminansia. Selanjutnya adalah pemeriksaan patologis. Pada kasus aborsi ruminansia, ditemukannya fokus nekrosis multiple pada hati fetus dan placentitis dengan nekrosis kotiledon. Pada kasus enteritis, lesiosis berupa hiperemia, endema, dan diare cair hingga berdarah. Nah, selanjutnya, diagnosa pada laboratorium yang pertama dapat dilakukan dengan kultur feses, usap rektal atau jaringan fetus pada kondisi mikroaerofilik dengan suhu 42 derajat Celcius. Selanjutnya dapat dilakukan dengan tes PCR untuk identifikasi spesifik. Nah, pada hasil mikroskopik dapat dilihat bentuk melengkung atau gull wing shape. Nah, untuk pada gambar di samping merupakan salah satu kasus yang terjadi pada domba dari kasus Campylobacter yang menyerang domba tersebut. Dapat dilihat pada gambar tampak konsolidasi ringan di sekitar tepi lobus paru kiri, tepatnya pada paru kiri bagian kranial, ditambah dengan endema pada paru interstisial dengan septa interlobularis yang tampak melebar dan menonjol. Baik, selanjutnya ada pun cara penularan atau transmisi. Yang pertama, ada konsumsi makanan yang terkontaminasi atau foodborne, di mana contohnya daging unggas seperti ayam, kalkun, dan juga bebek adalah sumber utama penularan bakteri Campylobacter secara global, karena kontaminasi ini sering terjadi pada saat proses pemotongan. Nah, selain itu, terdapat resiko infeksi paling tinggi terjadi pada saat konsumsi daging yang dimasak kurang matang. Selain itu, susu mentah yang tidak dipasteurisasi juga berpotensi menularkan Campylobacter. Nah, yang kedua ada kontak langsung dengan hewan atau direct contact. Peternak, pekerja rumah potong hewan, dan juga dokter hewan beresiko tinggi tertular dari kontak langsung dengan hewan atau kotoran yang telah terinfeksi. Nah, selain itu, hewan peliharaan yang mengalami diare seperti anak anjing, anak kucing, dan juga burung juga dapat menjadi sumber penularan ke manusia, terutama pada anak-anak.
Nah, untuk yang ketiga adalah kontaminasi silang atau cross contamination. Ini terjadi secara tidak langsung. Contohnya misalnya menggunakan alat dapur yang sama, seperti talana atau pisau, yang digunakan untuk makanan mentah dan makanan siap santap, tanpa mencucinya terlebih dahulu, sehingga bakteri tersebut dapat pindah ke makanan siap santap. Nah, yang keempat ada penularan dari manusia ke manusia atau person to person. Penularan ini sebenarnya jarang terjadi, tetapi terdapat kemungkinan bisa terjadi, terutama dalam kondisi kebersihan yang buruk. Risiko tertinggi adalah pada anggota keluarga yang merawat penderita yang terinfeksi melalui rute fekal oral. Baik, yang selanjutnya ada pun upaya pengobatan. Yang pertama, terapi suportif dengan memberikan cairan dan elektrolit untuk membantu mengatasi dehidrasi yang biasanya terjadi pada hewan muda. Yang kedua, ada pemberian antibiotik dengan melakukan pemberian antibiotik yang dilakukan segera setelah muncul tanda-tanda aborsi atau kasus terkonfirmasi secara laboratorium. Antibiotik yang dapat diberikan contohnya seperti erythromycin, volfenicol, dan juga tetrasiklin. Nah, yang ketiga ada isolasi hewan terinfeksi. Tindakan pendukung berupa isolasi hewan yang mengalami aborsi, pembuangan janin dan jaringan plasenta secara higienis, serta disinfeksi area kandang sangat penting dilakukan untuk memutus rantai penularan. Nah, yang keempat adalah vaksinasi dan juga biosecurity. Melakukan vaksinasi sebelum masa perkawinan dan melakukan biosecurity yang ketat menjadi cara pencegahan dan pengobatan yang tepat untuk mengendalikan infeksi Campylobacter. Nah, selanjutnya ada pun upaya pencegahannya. Yang pertama, biosecurity, menjaga kebersihan lingkungan, kandang, dan pakan termasuk menutup dan memindahkan tempat pakan secara berkala untuk menghindari kontaminasi. Yang kedua ada manajemen peternakan, seperti melakukan manajemen pakan yang baik dengan menghindari kontaminasi dan memastikan pakan serta air minum yang digunakan bersih dan aman. Yang ketiga adalah vaksinasi. Vaksinasi biasanya diberikan sebelum musim kawin untuk memberikan perlindungan terbaik. Yang keempat adalah kontrol pada unggas. Nah, strategi pengendalian pada unggas lebih berfokus pada pencegahan kontaminasi karkas di rumah potong. Nah, yang kelima adalah kesehatan masyarakat dan edukasi. Memasak daging unggas contohnya hingga matang sempurna, menghindari konsumsi susu mentah dan atau produk susu yang tidak dipasteurisasi, dan mencuci tangan dengan sabun setelah menangani daging mentah atau setelah kontak dengan hewan peliharaan adalah langkah-langkah penting untuk menjaga penularan ke manusia. Baik, yang selanjutnya ada pun kesimpulan dan juga saran. Dapat disimpulkan bahwa infeksi bakteri Campylobacter pada domba merupakan penyebab umum aborsi, terutama pada akhir masa kehamilan, yang dapat menyebabkan kematian pada saat baru lahir dan juga anak domba yang lemah. Penyakit ini menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan pada peternakan domba akibat kegagalan reproduksi yang berulang. Penularan biasanya melalui jalur oral dari kontak dengan hewan atau lingkungan yang terkontaminasi. Penanganan yang terlambat atau tidak tepat dapat memperpanjang masa wabah dan meningkatkan angka kematian janin. Adapun saran yang dapat diberikan, yakni pengendalian infeksi Campylobacter pada domba harus dilakukan melalui pendekatan terpadu yang meliputi diagnosis dini menggunakan metode laboratorium, terapi antibiotik yang disesuaikan dengan uji sensitivitas bakteri, serta manajemen kandang yang higienis untuk mencegah penularan. Vaksinasi sebaiknya diterapkan sebagai langkah preventif, terutama di peternakan yang memiliki riwayat aborsi Campylobacter. Selain itu, pemisahan hewan yang terinfeksi dan peningkatan kesadaran peternak tentang pentingnya biosecurity menjadi bagian esensial dalam mengurangi dampak penyakit ini secara efektif. Selanjutnya, saya paparkan referensinya dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.